Oke, selamat pagi, selamat datang di video ajar kita yang ketiga, yaitu mata kuliah pemodelan ekonomi dan lab kuantitatif bersama saya Muhammad Faisal Akbar. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai data seasonal. Beberapa variabel biasanya memiliki pola yang bersifat seasonal ya. Jadi walaupun itu tidak terjadi dalam semua variabel, tetapi ada beberapa variabel yang memang memiliki efek musiman. Contohnya seperti data produksi pertanian, data serapan anggaran pemerintah, data penjualan produk perusahaan, dan data variabel lainnya yang memang pergerakannya itu berdasarkan runut waktu tertentu, misalnya kuartalan atau semesteran atau bahkan per 5 tahunan. Itu akan nanti kita bisa menyiratkan suatu pola-pola tertentu yang akan memberikan kita informasi untuk menentukan suatu kebijakan baik itu pemerintah maupun perusahaan. Nah, dummy variabel bisa membantu kita, bisa dijadikan tools untuk menangkap pola kuantifikasi suatu variabel melalui metode regresi, baik itu misalnya data semesteran maupun data kuartalan. Nah, seperti apa itu? Jadi dalam pertemuan ini saya akan menyediakan contoh kasus ya. Kita akan melakukan analisa data penjualan produk mesin cuci pada perusahaan elektronik berdasarkan data kuartalan. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam FUs dan kita akan melihat bagaimana sih pola penjualan produk mesin cuci setiap kuartalan dalam beberapa tahun di perusahaan tersebut. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke regresi. Oke, kita sudah masuk ke dalam FUs 9 dan kita ingin melihat ini saya sudah punya data penjualan mesin cuci dan data quarter ya. Nah, coba saya buka dulu untuk menjelaskan kepada kalian. Nah, ini adalah quarter. Quarter ini 3 bulanan ya. Jadi dalam 1 tahun ada 4 quarter ya. Dan ini ada jumlah mesin cuci yang terjual pada quarter pertama. Misalnya ada 1271, kuarter kedua terjual lagi sekian, kuarter ketiga dan seterusnya. Nah, di baris yang kelima ini ada balik lagi ke kuarter pertama tetapi di tahun berikutnya gitu ya. Ada kuarter pertama, kedua, ketiga dan keempat, terus ke tahun berikutnya lagi bagaimana penjualan kuarter pertama dan seterusnya. Jadi gambaran datanya adalah seperti ini. Nah, pertama-tama yang ingin kita lakukan adalah kita lihat dulu pola datanya seperti apa. Pola datanya ini bisa kita lihat dengan cara graf dan melihat datanya seperti ini ya. Datanya tuh berpola nggak sih setiap quarter, nanti akan lebih detail kita dapatkan melalui regresi gitu ya. Tapi ini saya melihat sedikit ada pola gitu ya setiap quarter gitu ya. Nah, tapi secara gambaran kita tidak bisa menyimpulkan langsung dan mari kita lakukan regresi menggunakan data dummy quarterly. Jadi seperti apa itu? Mari kita langsung masuk. Contohnya adalah seperti ini. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuat data dummy-nya berdasarkan quarter ya. Contohnya adalah quarter D1. Nah, D1 ini identitas variabelnya ya. Terus kita lanjutkan quarter ini kita ambil dari sini quarter gitu ya. Dan sama dengan 1. Jadi D1 hanya akan terisi apabila quarternya bernilai 1. Maksudnya seperti itu. Lalu kita lanjut membuat dummy 2-nya. Kita bisa buat sama seperti dummy 1 ya. D2 sama dengan quarter sama dengan 2. Dan seperti itu sampai ke 4. Oke, kita sudah punya data dari dummy 1 sampai dummy 4. Kita lihat dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, inilah data dummy yang akan membantu kita nanti menangkap efek seasonal dari penjualan mesin cuci. Di dummy 1 itu hanya ada identitasnya adalah kuarter pertama gitu ya. Jadi kuarter kedua, kuarter ketiga dan kuarter keempat dia bernilai kosong. Tetapi setiap kuarter pertama dia akan bernilai 1.
Jadi kuarter pertama misalnya di tahun 70, kuarter pertama lagi di tahun 71, kuarter pertama lagi di tahun 73 gitu ya, dan seterusnya. Jadi setiap tahun akan ada identitas satunya. Nah, begitu pula dengan kuarter kedua, sama seperti kuarter satu, cuman letak satunya ada di garis kedua dan seterusnya seperti ini. Jadi berpola seperti ini ya. Kita akan membuat pola matriks identitas. Nah, kalau sudah terpola seperti ini, maka kita bisa langsung melakukan running data untuk menangkap efek seasonal dari penjualan mesin cuci. Bagaimana? Seperti biasa, kita lakukan quick estimate equations dan kita run data wash konstanta. Nah, yang diisi ini hanya dummy 2, dummy 3, dan dummy 4. Sementara dummy 1 tidak kita gunakan, nanti akan saya jelaskan seperti apa. Karena salah satu syarat dari regresi adalah tidak boleh perfect multicollinearity ya. Jadi dummy 1 apabila kita masukkan akan menjadi perfect multicollinearity, jadi tidak bisa di-run datanya. Jadi harus dihilangkan dummy 1-nya. Nanti berarti penjualan kuartal pertamanya gimana dong ya? Nanti kita akan dapat di konstantanya. Oke, kita langsung run dan hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, cara membacanya adalah mesin cuci ya, ini penjualan mesin cuci ya, dan ini adalah data kuartalan. Mesin cuci itu terjual pada kuartal pertama itu rata-rata sebanyak 1225,625. Jadi konstanta ini kita bisa anggap sebagai kuartal pertama, penjualan kuartal pertama gitu ya. Nah, kuartal keduanya seperti apa? Kuartal keduanya adalah 1225 ini ternyata di kuartal kedua itu lebih rendah. Jadi kuartal kedua penjualan mesin cuci itu lebih rendah 45,25 unit dibandingkan dengan kuartal pertama. Jadi kalian dapat angka rata-ratanya ya dari sini ya. Jadi angka rata-rata penjualan di kuartal kedua itu adalah 1225 dikurang 45. Jadi lebih rendah sebenarnya. Kuartal kedua itu orang beli mesin cucinya lebih rendah. Nah, bagaimana dengan kuartal ketiga? Kuartal ketiga ternyata nilainya 1, tapi nggak ada minusnya, jadi cuma 1. Artinya apa? Artinya di kuartal ketiga penjualan mesin cuci itu lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal pertama. Lebih tingginya berapa unit? Lebih tingginya cuma 1 unit. Jadi pada kuartal ketiga rata-rata penjualannya sekitar 1226 karena 5 ini ditambah dengan 1 seperti itu ya. Jadi di kuartal keempat yang terakhir itu ternyata penjualannya juga jeblok ya. Jadi di bulan-bulan akhir tahun gitu penjualan mesin cuci ini lebih rendah 106 unit. Jadi dibandingkan dengan kuartal pertama. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ternyata penjualan mesin cuci itu paling tinggi terjadi pada kuartal ketiga gitu ya. Karena lebih tinggi 1 unit dibandingkan dengan kuartal pertama. Nah, sementara penjualan terendah itu terjadi pada kuartal keempat, di mana rata-rata di kuartal keempat itu penjualan mesin cucinya sebesar 1225 dikurang 106. Jadi berapa itu ya? Nah, jadi penjualan pada kuartal keempat yaitu 1.200. Nah, jadi penjualan di semester keempat yaitu 1225 ini dikurang dengan 106. Jadi sekitar 1119 unit ya mesin cuci yang terjual di kuartal keempat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa penjualan terendah terjadi pada kuartal keempat, sementara penjualan tertinggi terjadi pada kuartal ketiga di mana nilainya positif ya, artinya lebih besar dari penjualan kuartal pertama. Jadi konstanta ini merupakan basis ya, basis dari penjualan mesin cuci yang kita identitaskan di kuartal pertama. Jadi mungkin seperti itu dummy sebagai tools ya bagi kita untuk menangkap efek seasonal dari penjualan mesin cuci di suatu perusahaan. Dan tidak hanya model penjualan aja, tetapi efek seasonal juga bisa kita tangkap pada data-data lainnya seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa bisa juga pada serapan anggaran pemerintah, bisa juga produksi produk pertanian yang biasanya
berkaitan dengan musim gitu ya. Misalnya ada musim panen di bulan berapa setiap tahunnya dan musim kering di bulan berapa setiap tahunnya. Jadi dummy bisa menjadi salah satu alat bagi kalian untuk menangkap apakah produktivitas produk pertanian itu sama setiap tahun atau berbeda, dan perbedaannya itu seperti apa. Nah, itu juga bisa kita lakukan dengan menggunakan cara yang tadi. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan komentar di grup WhatsApp, atau bisa nanti di minggu depan kita akan melakukan konferensi untuk mendiskusikan semua video-video yang sudah saya share. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga sehat selalu.